Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aikuni Zahroka dengan NIM 12550120997. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat. Aplikasi yang kami kembangkan ini adalah sistem manajemen inventaris barang yang bertujuan untuk membantu dalam mengelola data barang secara lebih terstruktur dan lebih mudah. Secara sederhana, aplikasi ini digunakan untuk mencatat dan mengelola barang yang ada dalam suatu sistem seperti barang di toko atau di gudang. Dalam aplikasi ini, pengguna dapat melakukan beberapa hal, seperti menambahkan barang baru ke dalam sistem, tambah barang, kemudian mencari barang berdasarkan ID barang tersebut, terus menghapus barang yang sudah tidak digunakan lagi, ada juga untuk menampilkan barang-barang yang ada. Nah, selain itu, aplikasi ini juga dapat mengelola stok barang secara otomatis melalui proses transaksi. Terdapat dua jenis proses transaksi, yaitu ada barang masuk dan ada juga barang keluar. Barang masuk ini dia akan menambah jumlah stok, sedangkan barang keluarnya ini dia akan mengurangi stoknya. Dengan adanya fitur ini, stok barang dapat terkontrol dengan baik ke depannya. Selanjutnya, dalam sistem ini terdapat beberapa jenis barang, yaitu ada barang elektronik, barang makanan, ini ada barang pakaian juga. Setiap jenis barang ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya, barang elektronik, laptop ini dia memiliki informasi garansi, kemudian barang makanan memiliki tanggal kadaluarsa, dan barang pakaian ini memiliki ukuran. Hal ini dibuat agar data lebih spesifik dan sesuai dengan jenisnya juga. Selain itu, pada barang elektronik juga terdapat fitur tambahan yaitu diskon. Fitur diskon ini digunakan untuk menghitung harga tertentu setelah potongan tertentu. Nah, di sini ada diskon harga laptop setelah diskon 10%, harganya menjadi segini dikurang karena udah dikurang 10% ini. Nah, perhitungan diskon ini dibuat menggunakan konsep mixin, sehingga fitur tersebut dapat ditambahkan tanpa mengubah struktur utama kelas barang tadi. Selain itu, sistem ini juga memiliki dua jenis pengguna, yaitu ada admin dan staff. Admin memiliki akses penuh terhadap sistem, sehingga dia dapat melakukan semua operasi seperti nambah, menghapus, melihat semua data, sedangkan staff ini dia hanya memiliki akses yang lebih terbatas daripada admin. Kemudian, aplikasi ini juga menyediakan fitur laporan. Fitur ini digunakan untuk menampilkan informasi data barang secara keseluruhan, seperti daftar stok barang dan total nilai inventarisnya, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi barang yang ada di dalam sistem ini. Selanjutnya, untuk encapsulation dan control access akan dijelaskan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rastul Abdirman. Kali ini saya tidak sendiri, sedangkan saya bersama kelompok saya untuk menjelaskan presentasi kami saat ini. Jadi saya mendapat bagian untuk menjelaskan bagian enkapsulasi dan kontrol akses. Enkapsulasi itu apa? Enkapsulasi itu adalah untuk membuat data itu menjadi sebuah data yang terjaga gitu, nilainya terjaga gitu, yang tidak bisa diakses oleh orang luar gitu. Maksudnya itu gimana ya? Data itu dibuat jadi privat sehingga orang di luar tidak bisa mengubah data tersebut, mengganti data tersebut gitu. Nah, contoh data yang di privat itu gimana? Nah, data yang di privat itu adalah data yang diberikan underscore 2 underscore gitu. Nah, itu apa seperti ini? Return self dot underscore nama. Maka data tersebut diubah menjadi enkapsulasi. Maksudnya itu data tersebut dibuat jadi privat sehingga tidak dapat diganggu oleh orang luar. Jadi gimana cara untuk mengaksesnya, cara mengontrol gitu? Makanya ada namanya kontrol akses. Kontrol akses tuh bagaimana data tuh bisa diubah nantinya. Kita menggunakan metode setter dan getter. Ini ada nih bagian get, stock, dan get. Nah, di sini ada get ID atau set stock gitu. Get ID sampai ke bawah, set stock sampai ke bawah gitu. Get ID ini gimana? Mengambil ID nanti. Get nama gimana? Ambil namanya gitu. Nah, sama seperti set stock. Nah, gitu adalah untuk mengubah sebuah stok gitu. Lalu di bagian set stock pun ada juga validasi datanya juga. Yaitu data itu nggak bisa dibuat menjadi negatif gitu. Jadi tapi di sini nggak ada negatifnya, Abdi. Kamu buat negatif gini, data tuh nggak boleh diambil berjumlah negatif gitu, harus positif gitu. Nah, makanya kami akan menggunakan mixin validasi mixin. Jadi dari validasi mixin, sebenarnya teman saya menjelaskan tapi saya tambah dikit saja. Maka di sini ada value ordernya, maksudnya validasi mixin, ada validasi stok dan validasi harganya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kalau teman-teman ingin penjelasan yang lebih lanjut, itu ada di bagian di sini.
Saya sudah menjelaskan ini. Data heading atau atribut privat. Ini enkapsulasi itu gunakan double underscore. Ini tadi ya. Lalu ada gerbang aksesnya. Gerbang akses itu kontrol aksesnya. Itulah itu ya kan. Akses itu dapat dialihkan untuk di formal, getter yang digunakan untuk membaca nilai, atau lalu ada setter yang digunakan untuk mengubah datanya. Makanya lalu ada validasi dan konsistensi. Validasi itu kayak yang tadi tuh udah di validasi mixinnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan oleh penjelasan teman saya yang lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Radis Al-Sudais. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ya. Saya melanjutkan penjelasan tentang implementasi abstrak dan mixins dari kedua teman saya yang di dalam video ini. Mereka tidak untuk tidak memangkas waktu, langsung saja. Di sini ada sebuah kelas abstrak barang yang dibuat untuk sebagai kerangka atau blueprint untuk barang-barang di inventaris gudangnya nantinya. Di sini dia menyimpan sebuah rumus dalam Python untuk abstract base class, dan dia menambahkan dua fitur mixins, yaitu fitur lodging dan fitur validasi. Konstruktornya ada ID, nama, stok, dan harga. Jadi secara tidak langsung nanti semua barang yang ditambahkan atau yang ada di gudang itu akan mempunyai 4 konstruktor ini. Di sini ada getter dan setter, maksudnya adalah untuk menampilkan info itu get, ada ID, nama, stok, dan harga. Kemudian yang di set itu ada stok dan harga. Nah, itu nanti juga divalidasi oleh fitur validasi mixin. Kemudian di sini ada dua metode yang ditambahkan, yaitu untuk tambah stok dan kurangi stok. Jadi semisal nanti di gudang itu ada penambahan stok atau penambahan barang, jika jumlahnya itu kecil dari 0 atau 0, maka dia akan menampilkan pesan error, jumlah harus positif. Kemudian jika barang di gudang diambil, misalkan di gudang barangnya ada 5, akan tetapi barangnya diambil 6 atau 7, maka dia juga akan menampilkan error, stok tidak cukup, jumlah besar dari stok yang ada di gudang. Kemudian di sini ada metode abstraknya, yaitu get info, maksudnya adalah menampilkan info dari setiap barang. Namun di sini barang-barang itu dipisah kelasnya menjadi 3, yaitu ada barang elektronik, barang makanan, dan barang pakaian. Yang pertama ada barang elektronik. Jadi barang elektronik itu menyimpan sebagai anakan dari parent class abstrak barang, dan dia menambahkan fitur diskon mixin. Kemudian konstruktornya sama, akan tetapi nambah satu, yaitu konstruktor garansi. Karena dia barang elektronik, maka ditambahkanlah konstruktor garansi. Nah, dari metode get info tadi, inilah info yang harus ditampilkan oleh barang elektronik. Kemudian selanjutnya ada barang makanan, sama seperti barang elektronik tadi, akan tetapi di sini dia nambah satu konstruktor, yaitu konstruktor expired. Jadi karena dia makanan, maka dia mempunyai kadaluarsa. Nah, info yang ditampilkan yang ini. Kemudian yang ketiga ada barang pakaian, sama dengan kedua barang sebelumnya, dia menambahkan satu konstruktor. Karena dia pakaian, maka dia akan memiliki ukuran. Konstruktornya nambah, dan info yang ditampilkan sebagai berikut. Kemudian lanjut ke abstrak transaksi. Nah, ini sama seperti abstrak barang tadi, dia menggunakan fitur atau rumus dari Python, yaitu abstract base class. Nah, di sini dia itu bertujuan sebagai setiap transaksi itu nanti punya ID dan tanggal, waktu, atau pukul jamnya kapan dilakukan transaksi tersebut. Nah, metode abstraknya itu nanti setiap transaksi akan mempunyai yang namanya proses. Dan yang ketiga ada abstract user. Di sini untuk akses ke dalam sistem inventaris gudang ini nantinya. Misalkan ada dua usernya, yaitu ada admin dan staff, dan itu nanti bisa di set admin itu mempunyai akses penuh, sedangkan staff, contohnya akses staff itu akses terbatas. Nah, metode abstraknya itu nanti semua user yang masuk itu akan ada kontrol aksesnya, apakah dia admin atau dia staff yang mengakses sistem tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang diskon mixin yang digunakan tadi di barang elektronik, fitur diskon. Nah, apabila dia memiliki fitur diskon, jadi nanti harganya tuh dikurang harga dikali persenannya. Misalkan diskonnya adalah 10%, maka 10 per 100 harga dikurang harga kali 10%. Misalkan harga 10% dari 100.000 itu adalah 10.000, maka harga aslinya 100.000 dikurang 10.000, hasilnya 90.000. Nah, seperti itu ya fiturnya kurang lebih. Jadi ada fitur lodging. Ini adalah contohnya nantinya yang akan ditampilkan oleh sistemnya. Dia memiliki tanggal, waktu, dan pesan. Jadi pesannya itu misalkan untuk menambahkan barang, maka nanti jam sekian, tanggal sekian, pukul sekian, menit sekian
barang berhasil ditambahkan. Nah, itu fungsi dari fitur login. Kemudian fitur validasi ini untuk memvalidasi stok dan harga. Apabila nanti stok itu di-set, kemudian ternyata angkanya kecil dari 0 atau angka negatif, maka dia akan menambahkan error, stok tidak boleh negatif. Dan untuk memvalidasi harga juga sama, harga tidak boleh negatif. Jika di-set nanti harganya ternyata negatif, maka dia akan menambahkan error. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk dimaafkan jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan UML class diagram dari sistem manajemen inventaris yang telah kami buat. Diagram ini menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas dalam sistem. Saya mulai dari bagian utama terlebih dahulu. Di tengah diagram terdapat kelas abstrak barang. Ini merupakan kelas dasar atau parents dari semua jenis barang. Di dalamnya terdapat atribut seperti ID, nama, stok, dan harga. Selain itu, juga terdapat metode untuk mengambil dan mengatur data, seperti get stock, set stok, tambah stok, dan kurangi stok. Kemudian dari abstrak barang ini diturunkan menjadi beberapa kelas turunan. Itu ada barang elektronik, ini memiliki atribut tambahan yaitu garansi dan juga memiliki metode hitung diskon. Barang makanan memiliki atribut expired atau tanggal kadaluarsa. Sedangkan barang pakaian memiliki atribut ukuran. Walaupun berbeda, semua kelas ini memiliki metode yang sama yaitu get info. Ini menunjukkan adanya konsep polymorphism. Selanjutnya kita ke bagian transaksi. Terdapat kelas abstrak transaksi sebagai kelas dasar yang memiliki atribut ID dan tanggal serta metode proses. Kelas ini diturunkan menjadi dua kelas, yaitu ada barang masuk dan barang keluar. Kedua kelas ini memiliki atribut barang dan jumlah serta metode untuk memproses penambahan dan pengurangan stok. Selain itu, terdapat juga kelas detail transaksi. Ini digunakan untuk menyimpan detail dari suatu transaksi seperti barang dan jumlah. Berikutnya, kita lihat bagian user. Di sini terdapat kelas abstract user sebagai kelas dasarnya yang memiliki atribut ID dan nama. Kelas ini kemudian diturunkan menjadi admin dan staff. Di sini, admin memiliki akses penuh terhadap sistem, sedangkan staff hanya memiliki akses yang terbatas. Selanjutnya, ada kelas inventaris. Kelas ini mengelola semua data barang seperti tambah barang, tampilkan barang, mencari barang, dan menghapus barang. Di dalam kelas ini terdapat atribut daftar barang yang menyimpan semua objek barang. Kemudian ada kelas laporan. Kelas ini digunakan untuk menampilkan laporan seperti laporan stok dan total nilai inventaris. Terakhir, terdapat beberapa mixin, yaitu ada log mixin, validasi mixin, dan ada diskon mixin. Log mixin ini digunakan untuk mencatat aktivitas sistem. Validasi mixin ini digunakan untuk validasi data seperti stok dan harga. Dan diskon mixin digunakan untuk menghitung diskon. Jadi, mixin ini digunakan untuk menambahkan fitur tambahan tanpa mengubah struktur utama kelasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan atau relasi antar kelas pada diagram ini. Relasi pertama adalah inheritance atau pewarisan yang ditunjukkan dengan panah segitiga. Abstrak barang menjadi parents, jadi kelas induk atau kelas dasar bagi dari barang elektronik, barang makanan, dan barang pakaian. Artinya, ketiga kelas ini dia mewarisi atribut atau metode dari abstrak barang. Begitu juga dengan abstrak user, di mana yang menjadi parent dari admin dan staff, serta abstrak transaksi yang menjadi parent dari barang masuk dan barang keluar. Berikutnya adalah association. Yang ini yaitu hubungan antar kelas yang saling menggunakan. Contohnya barang masuk, barang keluar, detail transaksi ini memiliki hubungan dengan abstrak barang karena mereka menggunakan objek barang dalam proses transaksi. Kemudian ada relasi composition yang ditunjukkan dengan simbol diamond hitam pada kelas inventaris terhadap abstrak barang. Artinya, inventaris ini memiliki dan menyimpan banyak barang. Jika inventaris dihapus, maka data barang yang ada di dalamnya juga akan hilang. Selanjutnya ada relasi dependensi atau ini penggunaan yang ditunjukkan dengan garis terputus-putus ini. Abstrak barang menggunakan log mixin dan validasi mixin, sedangkan barang elektronik ini menggunakan diskon mixin. Artinya kelas tersebut menggunakan fungsi tambahan dari mixin tanpa harus menjadi turunan langsung.
Secara keseluruhan, relasi-relasi ini menunjukkan bagaimana setiap kelas saling terhubung dan bekerja sama dalam suatu sistem. Dengan adanya diagram ini, kita dapat melihat bahwa sistem sudah terstruktur dengan baik dan sudah menerapkan konsep object-oriented programming seperti inheritance, encapsulation, abstraction, dan polymorphism dan modularitas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.